إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan setiap apa yang kita pelajari mudah untuk kita amalkan, mudah untuk kita dakwahkan kepada orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas beberapa poin tentang ucapan perbuatan penghilang tauhid. Di antaranya adalah mengikuti ya sekte-sekte, pemikiran-pemikiran yang sesat ya seperti ateis dan kelompok-kelompok jahiliyah lainnya. Begitu juga kita sudah membahas tentang bagaimana sifat di antara sifat orang-orang kafir itu adalah sangat materialistis ya terhadap dunia. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk ke pasal yang ke-10 tentang ucapan ataupun perbuatan yang dapat menghilangkan tauhid. Adalah tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ada dua. Ya, ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah yang memang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan. Ada juga ruqyah yang itu kalau diamalkan bisa menyebabkan orang itu batal imannya. Baik, untuk tamimah juga pernah kita bahas secara umum di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, apakah tamimah ini masuk ke dalam syirik akbar ataupun syirik asghar, itu tergantung akan keyakinan hatinya. Ya, ini sudah pernah kita bahas dan insya Allah akan lebih detail rincian-rinciannya kita kaji pada bab ini atau pada pasal ini di halaman 82. Baik, untuk yang membacakan materi kita pada hari ini, insya Allah kita minta kesediaannya kepada Ibu Al-Khanza Salsabila. Apakah bisa membacakan materi kita, Ibu? Ustaz. Bismillah. Nah, silahkan dibaca. Barakallahu fiikum. Ustaz. Bismillah. Pasal 10. Ruqyah dan tamimah. A. Ruqyah. Ar-ruqa adalah jamak dari ruqyatun, artinya mantra atau jampi-jampi yang digunakan untuk mengobati orang yang terkena musibah. Misalnya, orang terkena penyakit panas, kemasukan jin, atau musibah lainnya. Ruqyah juga disebut azimah, terdiri atas dua macam, yang bebas dari unsur syirik dan yang tidak lepas dari unsur syirik. Pertama, ruqyah yang bebas dari unsur syirik, yaitu dengan membacakan kepada si sakit ayat-ayat ar-ruqyah atau dimohonkan perlindungan untuknya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibolehkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meruqyah atau menjampi dan beliau memerintahkan untuk meruqyah serta membolehkannya. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami diruqyah ketika masa jahiliyah. Lalu kami tanyakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat baginda tentang hal itu? Maka beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku. Ruqyah tidak mengapa selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. As-Suyuti berkata, para ulama sepakat tentang dibolehkannya ruqyah bila memenuhi 3 syarat. Pertama, hendaknya dilakukan dengan kalamullah atau Al-Quran atau dengan asma dan sifatnya. Kedua, hendaknya dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Yang ketiga, hendaknya
diyakini bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, hendaknya dibacakan kemudian dihembuskan ke kepala si sakit atau dibacakan di air, lalu air itu diminumkan kepada si sakit, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sabit bin Qais, yang artinya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tanah dari lembah Budhan lalu meletakkannya pada sebuah bejana. Kemudian beliau menyemburkan air yang bercampur dengan tanah padanya orang atau kepada orang yang sakit dan menuangkannya kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, nah, Yang di pasal yang ke-10 ini yang kita bahas adalah tentang ruqyah dan tamimah. Pertama yang kita bahas A, yaitu ruqyah dulu. Ar-ruqa adalah jamak dari ruqyatun. Jadi bahasa ruqyah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata ruqyatun. Jamaknya adalah ruqa. Yang artinya adalah mantra. Artinya adalah jampi-jampi yang digunakan untuk mengobati orang yang terkena musibah. Misalnya orang terkena penyakit panas, kemasukan jin, dan musibah lainnya. Ruqyah juga disebut dengan azimah. Terdiri atas dua macam. Ya, jadi nama lain dari ruqyah itu azimah. Jampi-jampi, mantra. Itu secara bahasanya. Ya. Ruqyah atau azimah ini terbagi jadi dua. Ada yang bebas dari unsur kesyirikan, dan ada yang tidak terlepas dari unsur kesyirikan. Maka tadi kita sebutkan di awal, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ada ruqyah yang memang diajarkan oleh Rasul, jampi-jampi yang Nabi ajarkan, ya, bacaan-bacaan yang Nabi ajarkan. Ada juga ya jampi-jampi yang mengarah kepada kesyirikan. Pertama, ya, bagian yang pertama, karena tadi dibagi jadi dua, ada yang bebas dari kesyirikan, ada yang mengandung kesyirikan. Yang pertama, ruqyah yang bebas dari unsur kesyirikan, yaitu dengan membacakan kepada si sakit. Jadi dibaca, ruqyah itu dibaca. Kita bacakan kepada orang yang sakit sebagian ayat-ayat Al-Quran. Ruqyah syariah itu sangat ya berhubungan kuat dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada ruqyah syariah tanpa Quran. Tanpa qiraatul Quran, tilawatul Quran tidak ada. Semua ruqyah syariah syarat dengan Al-Quranul Karim. Atau dimohonkan perlindungan untuknya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Doa. Seorang peruqyah berarti ya, baik dia meruqyah dirinya sendiri ataupun meruqyah orang lain, dia di situ berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melindungi dirinya ketika dia meruqyah dirinya atau melindungi orang lain ketika dia meruqyah orang lain dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ruqyah itu. Pada dasarnya ruqyah itu, ruqyah syariah adalah membacakan ayat Al-Qur'an dan doa. Maka disebutkan hal ini dibolehkan. Karena Nabi SAW telah meruqyah, menjampi, dan beliau memerintahkan untuk meruqyah serta membolehkan. Bukan hanya Nabi mengamalkan ruqyah, Nabi SAW bahkan memerintahkan ruqyah dan membolehkan ruqyah. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami diruqyah ketika masa jahiliyah. Jadi ruqyah ini memang sudah ada. Bacaan jampi-jampi, ya, bacaan mantra itu sudah ada sebelum Islam datang. Kami dulu pernah diruqyah ketika masa jahiliyah. Lalu kami tanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang hal itu, ruqyah di zaman masa jahiliyah? Maka Nabi SAW bersabda, i'ridu alayya
ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku. Kalian bertanya kepadaku tentang bagaimana hukum ruqyah di masa jahiliyah. Baik, saya tanya balik. Bagaimana proses ruqyahnya? Bagaimana cara ruqyahnya orang-orang di zaman jahiliyah? Apa yang dibaca? Apa yang dilakukan? Nabi perintahkan, perlihatkan kepadaku. Lalu Nabi memberikan kaidah dalam ruqyah. Yang kaidah ini dijadikan oleh para ulama sebagai standar kebenaran dalam ruqyah. La ba'sa birruqa. Berbagai macam bentuk ruqyah itu tidak apa-apa. Ruqyah baca ini, baca itu, ya. Ruqyah melakukan ini, melakukan itu, tidak apa-apa. Dengan satu syarat, malam takun fihi syirkun, selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Ya. Pokoknya kalau tidak ada mukhalafat syariah, pelanggaran syar'i, yang namanya ruqyah itu pada dasarnya adalah boleh. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi bacaan ruqyah hanya dengan Al-Quran ataupun dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Bisa dengan di luar itu, ya. Asalkan satu, tidak mengandung kesyirikan. Kalau mengandung kesyirikan, mengandung kekufuran, maka haram, tidak boleh. Jadi ini hukum dasar ruqyah. Ruqyah dengan apapun silahkan, ya, asalkan tidak mengandung kesyirikan. As-Suyuti rahimahullahu taala, Imam As-Suyuti berkata, para ulama sepakat tentang dibolehkannya ruqyah bila memenuhi 3 syarat. Ini kesepakatan para ulama. Yang pertama, hendaknya dilakukan dengan kalamullah Al-Qur'an atau dengan asma dan sifatnya, ya. Jadi ketika proses ruqyah, si raqi atau si peruqyahnya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau membacakan doa-doa yang di situ terkandung asma dan sifatnya Allah. Yang kedua, hendaknya dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Ya. Ahsannya namanya ruqyah itu baca Al-Qur'an ya harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa Al-Qur'an. Gitu kan ya. Kalaupun seandainya dia tidak membacakan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dia bacakan dengan arti terjemahan yang tepat. Jangan sampai salah. Ya. Dan yang ketiga, hendaknya diyakini bahwa ruqyah tersebut tidak berpengaruh dengan sendirinya. Jadi bukan ruqyahnya yang mengobati, ya, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengobati, Allah yang memperbaiki, Allah yang menyembuhkan. Ya, sedangkan ruqyah itu wasilah. Kita baca, kita berdoa, itu wasilah. Allah yang menyembuhkan. Jadi 3 syarat yang dikatakan oleh As-Suyuti menjadi kesepakatan para ulama. Ruqyah itu dibolehkan ketika mengandung 3 syarat. Yang pertama dengan tilawatul Quran atau doa dengan asma wa sifatillah. Dan yang kedua dengan bahasa Arab. Ketiga dengan keyakinan bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, akan tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana caranya? Caranya hendaknya dibacakan, kemudian dihembuskan ke kepala si sakit. Misalnya yang sakit mengeluhkan kepalanya. Baik, kita baca Al-Quran, ya. Kemudian kita hembuskan, ya. Kita hembuskan seperti itu ke kepalanya, diarahkan ke kepalanya, ya. Baca misalnya, ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, sampai Waladdallin. Dihembuskan seperti itu, ya. Atau dibacakan di air, lalu air itu diminumkan kepada si sakit. Bisa dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir, lalu ditiupkan, lalu air ini diminumkan ke orang yang sakit.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Thabit bin Qais, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban min buthan faja'alahu fi qadahin thumma nafatha alaihi bima'in wa sabbahu alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengambil tanah dari lembah Buthan, lalu meletakkan tanah tersebut pada sebuah bejana. Suaranya tidak keluar ya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Oh keluar. Karena takutnya ininya soalnya mic-nya kan di bawah HP, jadi takut ketekan. Baik. Sekarang jelas ya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tanah dari lembah Buthan, lalu kemudian meletakkannya pada sebuah bejana. Lalu Nabi menyemburkan air ya yang bercampur dengan tanah pada orang yang sakit dan menuangkan kepadanya. Maksudnya disiramkan. Dari tanah diambil sama Nabi, dimasukkan bejana, kemudian dimasukkan air yang sudah diruqyah gitu kan ya. Lalu kemudian ya, tanah tersebut atau air tersebut ya disiramkan kepada orang yang sakit. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai media. Apa medianya? Medianya adalah dengan air, dengan tanah dan banyak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai tanah dalam syariat ini. Di antaranya untuk membersihkan atau mensucikan bejana yang habis digunakan oleh, mohon maaf, anjing. Syariatnya adalah dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan menggunakan tanah. Lalu selainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika mandi janabah, mandi junub, diriwayatkan oleh istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika membersihkan kotoran yang ada di badan beliau, ya, setelah berhubungan, beliau usapkan tangan beliau itu kemana? Ke tanah. Dalam riwayat ke dinding haid. Ketika itu haid itu dinding di zaman itu, rumah-rumah ketika itu terbuat dari tanah liat. Ya. Jadi banyak sekali syariat ini yang berhubungan dengan tanah. Dan di antaranya juga adalah dengan syariat tayamum. Ketika tidak didapati air, Nabi mengajarkan kita untuk bersuci menggunakan debu, menggunakan tanah. Sehingga memang ya para ulama menjelaskan bahwasanya di dalam tanah itu bukan sesuatu yang najis. Ya. Tanah itu bukan najis. Tanah itu digunakan oleh Nabi SAW untuk berbagai media. Media untuk bersuci. Bahkan media untuk meruqyah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ruqyah dengan media air tanah kemudian dituangkan pada orang yang sakit. Dan tentu apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ini menunjukkan akan kebolehan hal tersebut. Jadi kalau ada orang ya yang membacakan Al-Quran, ya, kemudian ditiupkan kepada si sakit, atau dia bacakan Al-Quran di depan air, lalu airnya diminumkan kepada si sakit, ini tidak mengapa. Ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu merupakan syariat. Ya, itu merupakan syariat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, silahkan dilanjut yang kedua, Ibu. Kedua, ruqyah yang tidak lepas dari unsur syirik. Ruqyah jenis ini di dalamnya terdapat permohonan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dan berlindung kepadanya. Misalnya, meruqyah dengan nama-nama jin atau nama-nama malaikat, para nabi, dan orang-orang solih. Hal ini termasuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ia adalah syirik besar.
Termasuk ruqyah jenis ini adalah dilakukan dengan selain bahasa Arab atau yang tidak dipahami maknanya, sebab ditakutkan akan kemasukan unsur kekufuran atau kesyirikan sedang ia tidak mengetahuinya. Ruqyah jenis ini adalah ruqyah yang dilarang. Nah, B. jadi yang kedua adalah ruqyah yang tidak lepas dari unsur kesyirikan. Kalau tadi yang pertama terlepas dari unsur kesyirikan, yang kedua tidak terlepas dari unsur kesyirikan. Ruqyah jenis ini di dalamnya terdapat permohonan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ruqyah syariah mintanya ke siapa? Mintanya ke Allah. Ruqyah syariah memohonnya kepada siapa? Memohonnya kepada Allah. Ruqyah syariah ya meminta perlindungan hanya kepada Allah. Tapi kalau ruqyah syirkiyah maka dia memohon, meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan dan berlindung kepadanya, misalnya meruqyah dengan nama-nama jin atau nama-nama malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Hal ini termasuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ia adalah syirik besar. Jadi meminta perlindungannya kepada jin, meminta perlindungannya kepada nabi, meminta perlindungannya kepada malaikat, meminta perlindungannya ya kepada orang-orang saleh. Ya, orang yang sudah meninggal misalnya. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa disebutkan. Ya. Ini termasuk berdoa kepada selain Allah dan ini adalah syirik besar. Termasuk ruqyah jenis ini adalah yang dilakukan dengan selain bahasa Arab. Ini dikhawatirkan. Bukan berarti ketika kita meruqyah dengan bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tidak, dikhawatirkan. Gitu kan ya. Atau yang tidak dipahami maknanya. Ya, ada orang jampi-jampi dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Ya. Para dukun misalnya. Ya, ketika mereka menjampi-jampi, ada mantra yang mereka ucapkan, kita dapati mantranya itu bahasa yang tidak jelas, bahasa yang nggak tahu kita apa maknanya apa. Nah, itu dikhawatirkan dari sisi itu saja, ya. Sehingga untuk menepis keraguan dan prasangka yang tidak baik, maka seseorang itu ketika meruqyah hendaknya dengan menggunakan bahasa Arab. Dia minta perlindungan kepada Allah dengan bahasa Arab, dia baca Al-Quran, ya, Al-Quran dengan bahasa Arab, tidak perlu untuk diartikan, tidak perlu untuk diterjemahkan, baca saja. Sebab ditakutkan akan kemasukan unsur kekufuran dan kesyirikan sedang ia tidak mengetahuinya. Ruqyah jenis ini adalah ruqyah yang dilarang. Ruqyah syirkiyah, ruqyah dilarang, nggak boleh. Baik, berikutnya tamimah. Silakan dilanjut, Ibu. B. Tamimah. Al-tamami. Al-tamami-imu adalah jamak dari tamimah, yaitu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal penyakit ain atau kena mata. Dan terkadang juga dikalungkan pada leher orang-orang dewasa dan wanita. Tamimah ada dua macam. Yang pertama, tamimah dari Al-Quran dan tamimah selain dari Al-Quran. Yang pertama, tamimah dari Al-Quran, yakni dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran atau asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikalungkan di leher untuk memohon kesembuhan dan perantaraannya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengalungkan tamimah jenis ini dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama, ia dibolehkan. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat, di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini pula lah makna tekstual apa yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ja'far Al-Bakir
dan Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu menurut salah satu riwayat dari beliau. Mereka mengkhususkan hadis yang melarang mengalungkan tamimah pada tamimah yang di dalamnya terdapat syirik. Pendapat yang kedua, ia dilarang. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok sahabat, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini pula lah pendapat Uzaifah, Uqbah bin Amir dan Ibnu Ukaim radhiyallahu anhum. Ya. Sekelompok tabi'in juga menguatkan pendapat ini. Di antaranya para sahabat Ibnu Mas'ud dan Ahmad dalam suatu riwayat yang kemudian dipilih oleh sebagian besar pengikutnya dan para ulama mutaakhirin memastikan pendapat ini dengan mendasarkan pada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Ia berkata, artinya yang aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah atau pelet adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Pendapat kedua adalah yang benar karena 3 alasan. Yang pertama, keumuman larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Pendapat kedua, untuk tindakan preventif karena hal itu menyebabkan dikalungkannya sesuatu yang tidak dibolehkan. Yang ketiga, bahwasanya jika mengalungkan sesuatu dari ayat Al-Quran, maka hal itu menyebabkan pemakainya menghinakan, misalnya dengan membawanya waktu buang hajat, istinja, atau lainnya. Baik, ya, ini penting sekali jemaah sekalian untuk kita baca dan kita pelajari poin ini karena ada beberapa yang salah kaprah, ya, akhirnya dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atau sebaliknya dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi kita harus tahu nih batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang hendaknya dikerjakan, mana yang hendaknya ditinggalkan, ya. Berkaitan dengan tamimah. Tamimah berasal dari bahasa Arab, ya. Tamimatun, jamaknya adalah at-tamaimu. Sehingga disebutkan di sini at-tamaimu adalah jamak dari tamimatun. Yaitu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal penyakit ain, mata, ya, pandangan mata. Dan terkadang juga dikalungkan pada leher orang-orang dewasa dan wanita. Pokoknya sesuatu yang digantungkan. Ini disebut dengan tamimah. Atau bahasa kita jimat, ya. Tamimah ada 2 macam. Yaitu tamimah dari Al-Quran dan tamimah selain dari Al-Quran. Tamimah dari Al-Quran dan tamimah selain dari Al-Quran. Kita bahas yang pertama, tamimah dari Al-Quran. Tamimah dari Al-Quran yakni dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran atau asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian dikalungkan di leher untuk memohon kesembuhan dengan perantaranya. Jadi apa yang dilakukan? Dia tulis ayat-ayat Al-Quran, dia tulis doa-doa dengan membawa asma dan sifat Allah, ya. Kemudian dikalungkan di leher yang sakit untuk memohon kesembuhan dengan perantaranya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengalungkan tamimah jenis ini dalam 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ia dibolehkan. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat, di antaranya adalah Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu. Jadi perbedaan pendapat antara boleh tidaknya perbuatan ini sudah diperdebatkan oleh para ulama jauh, ya, dari semenjak zamannya sahabat sudah diperselisihkan boleh tidaknya. Sehingga para sahabat ada yang mengatakan boleh, sebagian sahabat ada yang mengatakan tidak boleh. Di antara sahabat yang membolehkan adalah Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu.
Ini pula lah makna tekstual apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga membolehkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ja'far Al-Baqir dan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut salah satu riwayat dari beliau. Beliau mengkhususkan hadis yang melarang mengalungkan tamimah pada tamimah yang ada di dalamnya terdapat syirik. Ada memang hadis ya yang melarang mengalungkan tamimah. Tapi dipahami oleh Imam Ahmad yang dilarang kalau tamimahnya mengandung kesyirikan, unsur kesyirikan. Tapi kalau mengandung ayat Al-Qur'an apa Imam Ahmad ya dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan dari beliau itu membolehkan. Baik, pendapat kedua, perbuatan itu dilarang. Tidak boleh menuliskan ayat Al-Quran di kertas, kemudian dikalungkan di leher. Atau dikalungkan di tangan, atau dikalungkan di mana? Badannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini pula lah pendapat Hudzaifah, Uqbah bin Amir, dan Ibnu Uqaim radhiyallahu anhu. Banyak sekali sahabat ya yang tidak membolehkan. Ini pula lah pendapat sekelompok tabi'in juga menguatkan pendapat ini, di antaranya para sahabat Ibnu Mas'ud. Maksudnya sahabat Ibnu Mas'udnya maknanya adalah murid-muridnya. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang kemudian dipilih oleh sebagian besar pengikutnya. Imam Ahmad berpendapat ini ya dalam sebagian pendapat Imam Ahmad, jadi ada dua riwayat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Dan para ulama mutakhirin yang memastikan pendapat ini dengan berdasarkan pada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tilawa wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya kata Rasul, ruqyah, tamimah, tiwalah atau pelet adalah syirik. Yang melarang berdalil dengan hadis ini. Ya, tidak boleh memakai jimat karena itu kesyirikan. Pendapat kedua adalah yang benar. Ini yang dirojihkan oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah taala. Ya. Karena tiga alasan. Jadi yang melarang dapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Uqbah bin Amir, Ibnu Uqaim, ya, murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Kemudian salah satu riwayat Imam Ahmad yang mu'tamad. Ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan. Kenapa dirajihkan oleh beliau? Karena tiga alasan. Yang pertama, keumuman larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di sini secara umum mengatakan ini semua adalah kesyirikan. Serta tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Oh, kalau tamimah yang menggunakan ayat Al-Quran itu tidak apa-apa. Gak ada hadisnya. Semua hadis yang menyatakan tentang tamimah, jimat, itu adalah hadis yang melarang secara umum. Sedangkan hadis yang mengkhususkan kalau ini boleh, itu boleh, tidak ada. Jadi, kata Syekh Shalih Fauzan, itu sesuai dengan hukum asalnya. Secara keumuman tidak boleh. Tinggalkan berarti. Yang kedua, untuk tindakan preventif, karena hal itu menyebabkan dikalungkannya sesuatu yang tidak dibolehkan. Ini sikap kehati-hatian. Namanya dalam bahasa Arab saddud dzari'ah. Menutup kemungkinan, menutup celah-celah yang bisa mengarahkan seseorang melanggar syariat. Kalau dibolehkan mengalungkan ini, mengalungkan itu, dikhawatirkan, kata para ulama, ya, banyak orang yang mengalungkan di leher-leher mereka, ternyata itu adalah jimat yang isinya kesyirikan. Jadi lebih baik dihapus saja semuanya. Ya. Jimat secara umum nggak boleh berdasarkan hadis ini. Jadi tidak ada istilahnya ya orang mengalungkan sesuatu di tubuhnya. Karena kalau semua orang dibolehkan mengalungkan, kita nggak tahu nih mana jimat yang ya terdapat kesyirikan dan mana jimat yang diperbolehkan, yang isinya ayat-ayat Al-Quran.
Kalau ini dibolehkan malah membuka pintu manusia untuk apa? Untuk terjerumus dalam kesyirikan. Lebih baik ditutup. Ini kata beliau hujahnya yang kedua. Yang ketiga bahwasanya jika ia mengalungkan sesuatu dari ayat Al-Qur'an maka hal itu menyebabkan pemakaiannya menghinakan. Karena ini kan Al-Qur'an. Itu kan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ketika dia kalungkan, dia tulis, dia kalungkan lalu dia masuk kamar mandi. Berarti kan dia masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti ini menghinakan Al-Qur'an. Misalnya dengan membawanya waktu buang hajat, ketika istinja, mohon maaf, cebok, ya, atau lainnya. Baik ya. Jadi tamimah dengan Al-Quran itu perselisihan pendapat para ulama, khususnya dari sejak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang membolehkan adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah. Sedangkan yang melarang itu adalah seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Uqbah bin Amir, Hudzaifah, Ibnu Uqaim. Yang rajih bagaimana yang rajih? Kita ambil pendapat yang melarang secara mutlak. Karena ini lebih selamat. Ya, lebih selamat. Kita tutup pintu jimat itu serapat-rapatnya. Ya. Sehingga ini akan menghilangkan berbagai potensi kesempatan orang untuk mengalungkan jimat-jimat yang syirik. Itu kalau tamimahnya dari ayat Al-Quran. Penjelasannya seperti itu. Sekarang kita baca yang kedua. Bagaimana kalau misalnya tamimahnya, jimatnya selain dari Al-Quran? Nah, tafadhali. Silakan dibaca, Ibu. Kedua, tamimah selain dari Al-Quran. Tamimah jenis ini biasanya dikalungkan di leher seseorang seperti tulang, rumah kerang, benang sandal, paku, nama-nama setan, dan jin serta jimat. Tidak diragukan bahwa ini diharamkan dan termasuk syirik. Sebab itu adalah menggantungkan harapan kepada selain Allah, asma, sifat dan ayat-ayatnya. Kewajiban setiap muslim adalah menjaga akidahnya dari sesuatu yang akan merusaknya atau mengurangi kesempurnaannya. Karena itu, hendaknya ia tidak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diperbolehkan, tidak pergi kepada orang-orang yang sesat dan tukang sulap untuk mengobati penyakit-penyakit mereka. Sebab justru mereka itu yang menyebabkan sakitnya hati dan akidahnya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya cukuplah baginya. Sebagian orang ada yang menggantungkan berbagai hal tersebut pada dirinya, sementara dia tidak dalam keadaan sakit. Ia hanyalah menderita sakit ilusi, yakni ketakutan terhadap orang yang iri hati dan dengki. Atau ia menggantungkan berbagai hal tersebut di mobil, kendaraan, pintu rumah, dan tokonya. Semua ini merupakan bukti kelemahan akidah serta tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kelemahan akidah itulah hakikat sakit yang sesungguhnya, yang wajib diobati dengan mengetahui tauhid dan akidah yang benar. Baik. Kedua, tamimah selain dari Al-Quran. Tamimah jenis ini biasanya dikalungkan di leher seseorang seperti tulang. Ya, tulang dari hewan-hewan tertentu. Rumah kerang. Kerang-kerang itu ya. Cangkangnya. Benang. Dililitkan. Sandal. Ya, ini biasanya di hewan-hewan ternak. Biasanya ya. Jimat-jimat yang dikalungkan di hewan ternak. Paku. Juga sebagian gunting. Ya, misalnya orang selahiran dikasih gunting, ya, dililitkan pakai apa namanya, pakai benang, entah itu ditaruh dikaitkan di baju si ibunya atau di baju si anaknya, si bayinya. Nama-nama setan itu ditulis di situ. Dan jin serta jimat. Tak diragukan bahwa ini diharamkan dan termasuk syirik. Sebab itu adalah menggantungkan harapan kepada selain Allah,
Selain nama-namanya, sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya. Jadi yang dibolehkan itu hanya itu saja ya. Kita bersandar dalam meminta kesembuhan, meminta perlindungan, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, kepada nama-namanya Allah, ya, dengan nama-namanya Allah, dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya berarti kalamnya. Ya, dengan ucapan Allah itu kan Al-Qur'an, ayat-ayatnya. Asma-asmanya, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Yang intinya semua asma, sifat, ayat-ayat ini kan intinya kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meminta itu hanya kepada Allah. Baik dengan wasilah menyebutkan asma, sifat ataupun ayat-ayat. Kewajiban setiap muslim adalah menjaga akidahnya dari sesuatu yang akan merusaknya atau mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Karena kita sudah jelaskan akidah itu yang paling mahal yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, kalau dia tidak punya akidah, nggak punya iman kepada Allah, hancur sehancur-hancurnya di dunia dan di akhirat. Nggak bermanfaat apa yang dilakukannya. Tempat kembali di neraka, kekal abadi selama-lamanya. Orang punya keimanan, walaupun kecil keimanannya, ringan keimanannya, ketika dia jaga imannya dengan baik, ya, maka itulah yang akan menjadikan dia selamat dari api neraka. Mungkin dia masuk dalam neraka terlebih dahulu, tapi akan diselamatkan, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya keimanan. Sehingga yang paling mahal yang kita miliki di dunia ini bukan harta, bukan rumah, bukan sertifikat tanah, bukan emas, bukan perhiasan, ya. Bukan anak-anak, bukan pasangan, bukan tubuh kita sendiri, bukan. Yang paling mahal yang kita miliki adalah tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk menjaganya, ya, agar tidak rusak atau tidak terkurangi. Karena itu hendaknya ia tidak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diperbolehkan, tidak pergi kepada orang-orang yang sesat dan tukang sulap, penyihir, ya, untuk mengobati penyakit-penyakit mereka. Paranormal, ya, kalau bahasanya. Sebab justru mereka itu yang menyebabkan sakitnya hati dan akidahnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya cukuplah baginya Allah. Sebagian orang ada yang menggantungkan berbagai hal tersebut pada dirinya sementara ia tidak dalam keadaan sakit. Untuk jaga-jaga saja katanya, ya. Ia hanya menderita sakit ilusi. Ya, ilusinya saja. Ketakutan terhadap orang yang iri hati dan dengki. Ini kan waham, ya. Hayalan saja. Dia mengira orang benci sama dia mengira orang iri hati sama dia mengira orang dengki sama dia, ya. Akhirnya dia pakai jimat. Padahal nggak sakit. Hanya ilusi saja. Atau yang menggantungkan berbagai hal tersebut di mobilnya, di kendaraannya, supaya nggak celaka, ya, dan yang lainnya. Pintu rumah, tokonya, semua ini merupakan bukti kelemahan akidah. Orang yang pakai jimat-jimat itu, ya, akidahnya imma tidak ada, ya, atau akidahnya memang lemah. Itulah hakikat sakit yang sesungguhnya yang wajib diobati dengan mengetahui tauhid dan akidah yang benar. Jadi berobat itu yang benar adalah mempelajari tauhid. Berobat yang benar itu adalah mempelajari akidah yang benar. Karena dengan akidah yang benar Allah Subhanahu wa taala akan ridho dan Allah akan membantu kita dari berbagai musibah penyakit ujian yang kita derita. Nah, itu adalah usaha pertama kali dalam berobat. Jadi jangan kita anggap dokter yang menyembuhkan, tidak. Jangan kita anggap obat itu yang menyembuhkan, tidak. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara itu. Ya. Itu kalau seandainya perantara yang mubah, perantara yang disyariatkan. Tapi kalau perantara yang saja sudah Allah murka dengannya, misalnya dukun, tidak mungkin Allah berikan kesembuhan melalui sesuatu yang Allah murkai. Dukun, paranormal, penyihir, ya, jimat-jimat yang tadi sudah disebutkan, itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan lewat itu semua. Baik. Kemudian berikutnya pasal yang ke-11. Silakan dilanjut Ibu. Barakallahu fiik. Pasal 11. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. A. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sumpah al-halifu adalah penegasan keputusan dengan menyebutkan nama yang digunakan secara khusus. Sedangkan pengagungan itu adalah hak Allah semata. Karena itu tidak dibolehkan bersumpah dengan selainnya. Para ulama secara ijma atau konsensus menyatakan bahwa sumpah
itu tidak dibolehkan kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan asma dan sifatnya. Dan secara ijma pula mereka menyatakan dilarangnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah kafir atau berlaku syirik. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Hakim. Dan ia termasuk syirik kecil. Tetapi jika dijadikan untuk bersumpah itu diagungkan oleh orang yang bersumpah sampai ke derajat menyembahnya, maka ia adalah syirik besar. Bersumpah adalah pengagungan terhadap yang dijadikan sumpah dan tidak pantas kecuali dengan nama Allah. Oleh karena itu, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala hendaknya dimuliakan dan tidak memperbanyak sumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfazu aimanakum, yang artinya dan jagalah sumpahmu. Artinya jangan bersumpah kecuali dalam keadaan membutuhkannya dan dalam keadaan benar serta jujur. Karena memperbanyak sumpah atau berdusta di dalamnya menunjukkan pelecehan terhadap Allah serta tidak mengagungkannya. Dan hal itu menafikan kesempurnaan tauhid. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan tidak disucikan Allah pada hari kiamat. Dan mereka menerima azab yang pedih, yaitu orang yang sudah beruban atau tua, yang melakukan zina, orang yang melarat, yang congkak, dan di dalamnya ada tambahan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, ia tidak membeli kecuali dengan bersumpah dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad sahih. Hadis di atas memberikan ancaman yang keras terhadap orang yang banyak bersumpah, sesuatu yang menunjukkan haramnya hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan terhadapnya. Demikianlah pula diharamkan bersumpah dengan nama Allah secara dusta, yakni al-yamin, al-ghamus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang yang munafik bahwasanya mereka itu bersumpah secara dusta, padahal mereka mengetahuinya. Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan, yang pertama, haram bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, seperti bersumpah dengan amanah Ka'bah atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bahwa semua itu adalah syirik. Kedua, haram bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala secara dusta dengan sengaja. Dan itulah yang disebut dengan al-yamin dan al-ghamus. Yang ketiga, haram memperbanyak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala meskipun benar jika hal itu tidak diperlukan. Yang keempat, dibolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala jika benar dan dalam keadaan dibutuhkan. Nah, baik, di sini disebutkan tentang pasal ke-11, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang dibahas dalam pasal ini. Bertawassul dan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah.
Sumpah bahasa Arabnya adalah al-halifu. Adalah penegasan. Keputusan dengan menyebutkan nama yang diagungkan secara khusus. Ya. Jadi ketika kita ada keputusan, kita ada ucapan, ucapan itu ingin kita tegaskan. Nah, ketika kita ingin tegaskan, kita sebutkan nama yang diagungkan. Itu disebut dengan sumpah. Penegasan dengan menyebutkan nama yang diagungkan. Sedangkan pengagungan itu adalah hak Allah semata. Jadi yang boleh kita agungkan satu-satunya itu hanyalah Allah. Karena itu tidak dibolehkan bersumpah dengan selain Allah. Kenapa? Karena yang berhak untuk diagungkan hanya Allah. Para ulama secara ijma', secara konsensus, ya, sepakat menyatakan bahwa sumpah itu tidak dibolehkan kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan asma dan sifatnya. Dan secara ijma pula mereka menyatakan dilarang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Jadi para ulama sepakat berijma mengatakan yang katakan sumpah itu tidak boleh untuk diucapkan kecuali dengan nama Allah, kecuali dengan nama asmaullah, kecuali dengan sifat-sifatnya. Dan para ulama juga sepakat mengatakan bahwasanya sumpah selain Allah, sumpah dengan nama selain Allah adalah haram. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala bahkan itu adalah kesyirikan. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Hadis riwayat oleh Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau berlaku syirik. Ancamannya besar ini ya. Sembarangan. Dan ia termasuk syirik kecil. Pada dasarnya, ya. Pada dasarnya yang namanya bersumpah dengan nama selain Allah, pada dasarnya itu adalah syirik kecil. Ini sudah pernah kita bahas ya dalam pembagian syirik asghar dan syirik akbar. Di antara syirik asghar itu adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika yang dijadikan untuk bersumpah itu diagungkan oleh orang yang bersumpah sampai ke derajat menyembahnya, maka ia adalah syirik besar. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah itu bisa berubah dari syirik kecil ke syirik besar kalau ya yang dijadikan untuk bersumpah itu diagungkan sampai ke derajat menyembah. Bersumpah adalah pengagungan terhadap yang dijadikan sumpah dan tidak pantas kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala hendaknya dimuliakan, tidak memperbanyak sumpah dengannya. Jadi, yang namanya sumpah itu penegasan itu dengan menyebutkan nama yang diagungkan itu adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita sebutkan ini hak khusus milik Allah, jangan dijadikan main-mainan. Ya. Jangan sering-sering, jangan kebanyakan bersumpah dengan nama Allah. Karena harus dimuliakan, ini harus dihargai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadzu aimanakum," dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya jangan bersumpah kecuali dalam keadaan membutuhkannya. Karena hakikat sumpah itu kan penegasan ya. Tadi kita bahas ya. Penegasan, keputusan dengan menyebutkan nama yang diagungkan secara khusus. Kalau butuh, silahkan sebutkan sumpah. Tidak butuh, jangan bersumpah. Ya. Dan dalam keadaan benar serta jujur. Karena memperbanyak sumpah atau berdusta di dalam sumpah menunjukkan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta tidak mengagungkannya. Ini melecehkan Allah, tidak mengagungkan Allah kalau banyak-banyak bersumpah atau dia berdusta dengan sumpahnya Allah. Dan hal itu menafikan kesempurnaan tauhid. Sering-sering bersumpah dusta dengan nama Allah itu menafikan kesempurnaan tauhid. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Salasatun," ada 3 orang. La yukallimullah, Allah tidak akan ajak bicara dia. Wala yuzakim, Allah tidak akan sucikan dirinya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka dari Allah azab yang pedih.
Siapa mereka? Kata Nabi, Usyaimitun zain, orang yang sudah tua, sudah beruban, ya, orang tua, ya, sudah udur, ya, sudah masuk usia lanjut, tetapi melakukan zina. Ya. Kemudian apa yang kedua? Ailun mustakbir. Orang miskin, orang melarat, ya, orang fakir, tapi sombong, congkak. Wajah fihi, dan yang ketiga, warajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, tidak ia beli kecuali dengan sumpah, dan tidak pula menjualnya kecuali juga dengan sumpah. Mau jual sesuatu, sumpah, bohong, dusta. Ya, saya beli ini modelnya sekian demi Allah katanya. Baik, mau beli satu, sumpah juga, dusta juga. Saya barusan ke toko sebelah, kata toko sebelah harganya sekian, punya kamu kemahalan demi Allah, dia bilang. Ya, ini dia menjadikan Allah sebarang dagangannya. Dia membeli, dia menjual, tidaklah dia lakukan kecuali dengan bersumpah atas nama Allah. Baik, tiga orang ini. Ya, kenapa mereka ini mendapatkan ancaman yang begitu dahsyat? Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan lihat mereka dalam riwayat yang lainnya. Kemudian Allah tidak akan menyucikan mereka, Allah akan menimpakan bagi mereka azab yang pedih. Karena tiga sosok manusia ini, mereka tidak butuh untuk melakukan maksiat tersebut. Pada hakikatnya, pada dasarnya, nggak ada kebutuhan. Contohnya, orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu tidak ada kebutuhan dia untuk berzina. Ya, kecuali anak muda. Hasratnya bergejolak, syahwatnya bergejolak, jatuh ke dalam perzinahan. Oke, masuk akal. Tapi kalau orang sudah tua, berzina, ini ya, dia kita katakan tidak ada kebutuhan dia akan hal tersebut, tapi dia berani melakukannya. Ancamannya besar ini. Ya. Gak ada alasan orang ini. Kemudian orangnya miskin, tapi dia sombong. Orang kaya sombong masih masuk akal walaupun itu tidak dibolehkan gitu ya. Seperti tadi, pemuda, pemudi berzina tidak dibolehkan, tapi masuk masuk akal gitu ya. Ada alasannya mereka melakukan itu. Tapi kalau ini sudah miskin, fakir, sombong, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, ini nggak masuk akal ini. Ya, apa hujahnya dia? Tidak ada hujah. Apa yang mau disombongkan? Orang dia nggak punya apa-apa. Dan yang ketiga adalah orang yang bertransaksi jual beli dengan menggunakan sumpah. Dia nggak butuh itu. Jadi dia nggak butuh itu. Orang itu akan melihat kualitasnya. Orang akan melihat bagaimana prakteknya di lapangan, bagaimana ya hasil produksinya. Itu akan dilihat sama orang. Orang akan membeli ataupun dia orang akan menjual, itu dilihat dari situ. Bukan dengan sumpah. Hadis di atas memberikan ancaman yang keras terhadap orang yang banyak bersumpah sesuatu yang menunjukkan haramnya hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap nama Allah dan pengagungan terhadapnya. Jadi kenapa itu tidak dibolehkan? Wahfadzu aimanakum, supaya nama Allah itu tetap agung, supaya nama Allah itu ya dihormati, sering-sering diucapkan atau tidak digunakan dalam konteks yang salah, bersumpah palsu misalnya. Demikianlah pula diharamkan bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Dusta. Itu tadi sudah kita bahas. Namanya bahasa Arabnya, bahasa istilah syariatnya adalah al-yamin al-ghamus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifati orang-orang munafik bahwasanya mereka itu bersumpah secara dusta padahal mereka mengetahuinya. Mereka tahu itu suatu kedustaan tapi mereka bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan yang pertama, haram bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti bersumpah dengan amanah Ka'bah, Nabi, dan bahwa semua itu adalah syirik. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dua, haram bersumpah dengan nama Allah secara dusta, bohong, dengan sengaja, dan itulah yang disebut dengan al-yamin al-ghamus. Tiga, haram memperbanyak sumpah dengan nama Allah. Meskipun benar jika hal itu tidak diperlukan. Apa-apa sumpah, apa-apa sumpah, apa-apa sumpah. Ya,
Kalau nggak diperlukan nggak usah. Walaupun yang diucapkannya benar, nggak bohong. Tapi tetap tidak boleh haram. Yang keempat, dibolehkan bersumpah dengan nama Allah jika benar dan dalam keadaan dibutuhkan. Kalau apa yang diucapkan benar, ingin dia tegaskan lagi dengan menyebutkan nama Allah, dan itu dibutuhkan penegasan itu, maka di situ dibolehkan. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Nah, mungkin itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah jamaah sekalian, ya, di kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu pembahasan tentang tawassul biidnillahi azza wa jal. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, Jazakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fik wa ahsanallah ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillah Ustadz, izin bertanya Ustadz. Nah, silakan. Nah, boleh atau ini Ustadz, misal gimana ya? Misalkan orang tersebut itu memakai atau mempunyai ilmu kekebalan gitu Ustadz, ataupun memakai susuk. Nah, dia ingin bertobat. Dia ingin mau minta untuk diruqyah secara syar'i. Tapi dia ingat ketika itu ada pantangannya jika dia memakan misalkan buah apa ataupun makanan apa itu nanti dia akan hilang dengan sendirinya susuknya itu atau kekebalannya itu. Pertanyaan Ana, apakah cukup dengan rukyah syariah saja atau dengan uh, itu memakan pantangannya itu saat khawatirnya ketika memakan pantangannya itu masuk dalam kesirikan atau bukan gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, misalkan untuk masalah berobat Ustadz, misalkan ada seorang yang jatuh Ustadz, jatuh dan dia patah tulang. Nah, orang tersebut itu membawanya ke ini kemana ahli tulang kayak misalnya cangkal putung yang dimana kita tahu kalau cangkal putung atau ahli tulang seperti itu kan menggunakan kayak menggunakan magic ya Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sedangkan dia butuhnya untuk dibenarkan tulangnya saja gitu karena menghindari operasi dari rumah sakit. Begitu Ustaz pertanyaannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pertanyaan pertama tadi tentang orang yang apa tadi? Ibu tolong diingatkan. Tentang Ustaz untuk kekebalan misalkan. Oh, kekebalan. Dia ada pantangan gitu ya, ada makanan pantangan. Baik, di sini yang harus dia lakukan tadi sebagaimana yang Ibu sebutkan, ruqyah syariah. Nah, pantangan-pantangan itu dia harus hapuskan dari memorinya. Dia nggak boleh ikut lagi aturan cara main dari ilmu kekebalannya itu. Ya, jadi bagi dia sekarang nggak ada itu istilahnya pantangan-pantangan. Kalau dia makan apa semuanya. Jangan dia sengaja untuk memakan sesuatu dengan niat untuk menggugurkan kekebalannya. Berarti kan dia masih ikut cara main tuh. Cara main sihirnya, cara main kekebalannya, cara main dukunnya. Ya, dia fokus saja dengan ruqyah syariah, mengkonsumsi hal-hal yang baik, thayyibat, ya, dia pakai madu, dia pakai habat sauda, dia pakai zaitun, ya. Kemudian dia mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, ya. Dan dia hapuskan itu dari kamus hidupnya. Ada pantangan-pantangan itu. Ya. Dan tidak boleh ketika dia misalnya ingat dia niatkan seperti itu, tidak boleh. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Tadi berkaitan apa Ibu? Kaitan dengan berobat, tapi berobat di tempat yang Baik, patah tulang ya. Nah, kalau memang terbukti pengobatan patah tulang itu menggunakan sihir haram, nggak boleh.
Ya, kalau terbukti ada buktinya jelas menggunakan sihir. Tapi tidak semua pengobatan tulang itu menggunakan sihir. Ya, misal pengobatan tulang yang ada yang Anda tahu seperti pengobatan Yanmu. Ibu coba nanti bisa searching di Google untuk pengobatan Yanmu untuk tulang. Ya. Itu tidak menggunakan sihir. Ya. Nah, itu kalau memang kita tahu dia menggunakan sihir, itu haram kita datangi. Nggak boleh, itu sama saja mendatangi dukun. Tapi kalau seandainya ya kita tidak tahu, kita hukumi secara zahir apa yang kita lihat. Entah dia lakukan sembunyi-sembunyi perbuatan sihir itu diserahkan kepada Allah. Tapi kalau memang sudah ada keraguan dari awal, kita tinggalkan. Cari lebih banyak kok yang menggunakan pengobatan untuk tulang ini tanpa menggunakan kesyirikan. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz penjelasannya. Barakallahu fiik. Amin. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Ayu. Baik, selanjutnya kepada jemaah yang ingin bertanya kembali disilahkan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah kajian akan kita akhiri. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Wassallallahu ilaik atas keluangan waktu dan ilmu serta nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang masuk dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Abu Artan. Naam wa jazakallahu khairan.